Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Kali ini akan kita bahas materi prakarya kelas 8 bab 3 pertemuan yang ketiga tentang kerajinan limbah keras. Untuk kali ini akan kita berikan materi prinsip pengolahan bahan kerajinan limbah keras. Silakan disimak videonya. Kita bahas dulu penggolongan hasil bahan limbah keras. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah keras organik dan anorganik dari masing-masing daerah berbeda. Di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. 1. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras yang banyak tersedia seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Yang kedua, daerah pegunungan. Limbah keras yang banyak dihasilkan yaitu limbah kayu pinus, kayu akasia, dan kayu kamper. Yang ketiga, daerah pertanian. Limbah keras yang didapat di daerah ini adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, tulang ikan, dan juga kulit jagung serta yang lainnya. Yang keempat, daerah perkotaan. Limbah keras yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Selanjutnya kita bahas prinsip pengolahan bahan limbah keras. Kehadiran limbah sudah menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat luas yang mengganggu kesehatan, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan. Tumpuan limbah akan mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan karena merupakan jenis pencemaran yang digolongkan ke dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial. Oleh karena itu, harus segera dicari solusinya untuk mengatasi. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya faktor bencana alam di suatu kawasan. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah akibat limbah yang tidak sepenuhnya dapat diolah kembali oleh masyarakat menjadi barang yang dapat dipergunakan kembali. 3R atau reuse, reduce, dan recycle sampai saat ini masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani limbah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan prinsip 3R dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. Selain prinsip ataupun konsep pengelolaan limbah 3R, saat ini dikenal juga 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, recovery, disposal. Ya. Bahraini Amanda 2011. Salah satu pemanfaatan limbah anorganik adalah dengan cara proses daur ulang atau recycle. Daur ulang merupakan upaya mengolah barang atau benda yang sudah tidak dipakai agar dapat dipakai kembali. Berdasarkan kemampuan terurainya oleh alam biodegradability, maka limbah dapat dibagi menjadi 1. Biodegradable, yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob maupun anaerob, seperti sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian, dan perkebunan. Yang kedua, non-biodegradable, yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Dapat dipisahkan lagi menjadi recyclable, sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian, dan lain-lain. B.
Non-recyclable, sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti kemasan makanan atau tetra packs, kertas karbon atau carbon paper, batu bara atau termokul, dan lain-lain. Prinsip pengelolaan bahan limbah keras. Prinsip 3R atau 5R tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mengurangi atau reduce. Mengurangi produk limbah dari awal, contoh membawa sendiri kantong belanja, menggunakan produk yang bisa digunakan berulang kali. A. Menentukan prioritas sebelum membeli barang. B. Mengurangi atau menghindari konsumsi atau penggunaan barang yang tidak dapat didaur ulang oleh alam. C. Membeli produk yang tahan lama. D. Menggunakan produk selama mungkin, tidak terlalu menganut mode. Yang kedua, menggunakan kembali atau reuse. Menggunakan kembali material yang bisa dan aman untuk digunakan kembali, salah satu dengan cara membuat kerajinan tangan atau proses upcycle. Sebagai contoh, jika kalian membeli botol minuman ukuran besar dan botol tersebut digunakan kembali sebagai tempat minuman, maka kalian sudah ikut mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan. Itu artinya kalian sudah berbuat sesuatu yang positif untuk lingkungan. Walaupun kelihatannya nampak sepele, namun bayangkan jika hal tersebut dilakukan oleh hampir semua orang, maka akan banyak sekali sampah yang dibuang ke lingkungan. Yang ketiga, mendaur ulang recycle. Mendaur ulang limbah dengan cara meleburkan, mencacah, melelehkan untuk dibentuk kembali menjadi produk baru yang dapat digunakan lagi. Tetapi pada umumnya mengalami penurunan kualitas. Material yang dapat didaur ulang diantaranya botol wadah kecap, saus, sirup, krim kopi, baik yang putih, bening maupun berwarna, terutama gelas atau kaca yang tebal. B. Kertas, terutama kertas bekas di kantor, koran, majalah, kardus, kecuali kertas yang berlapis minyak atau plastik. C. Logam, bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, rangka meja, besi, rangka beton. D. Plastik, bekas wadah sampo, air mineral, jerigen, dan ember. Pengolahan sampah anorganik dengan cara daur ulang merupakan salah satu cara yang efektif, karena selain menguntungkan secara ekonomis juga secara ekologis. Adapun sampah yang dapat didaur ulang diantaranya sampah plastik, sampah logam, sampah kertas, sampah kaca, dan lain-lain. Proses daur ulang sampah dapat dilakukan dalam skala yang besar maupun yang kecil. Adapun proses daur ulang tersebut akan menghasilkan barang-barang dengan A. Bentuk dan fungsinya tetap. Misalkan daur ulang kertas dengan hasil dan bentuk yang sama. Plastik pembungkus yang didaur ulang dengan bentuk dan fungsi yang sama. B. Bentuk berubah tetapi fungsi tetap. Misalnya daur ulang botol bekas air mineral. C. Bentuk berubah dan fungsi pun berubah. Misalnya plastik menjadi sedotan, bekas sedotan menjadi hiasan, plastik menjadi gantungan pakaian, dan beberapa barang hasil kerajinan tangan atau handicraft. Yang keempat adalah prinsip replace atau penggantian. Adalah kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah. Contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan, dan lain-lain. Prinsip yang kelima adalah replant atau penanaman kembali. Adalah kegiatan penanaman kembali disebut reboisasi. Contohnya adalah melakukan reboisasi hutan mangrove untuk mengurangi global warming. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda
limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas atau komposter. Sementara limbah keras yang di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa teknik sebagai berikut. 1. Sanitasi atau sanitary landfill. Sanitary landfill yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Yang kedua, teknik pembakaran atau incineration. Pada incineration, sampah dibakar di dalam alat insinerator. Hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Teknik yang ketiga adalah penghancuran atau pulverization. Ya, pada pulverization, penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Diagram ya, insinerator ya. Pertama, sampah yang diambil dari tempat pembuangan sampah, kemudian dibawa truk diangkut, ya. Selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir untuk di packing dan diangkut, kemudian dimasukkan ke dalam alat rotary incinerator. Setelah itu dilakukan pembakaran, burning, ya. Nah, maka akan menghasilkan limbah ya yang berupa cair dan berupa gas. Selanjutnya adalah penghancuran atau pulverization, yaitu dimulai dari sampah organik dicacah, kemudian dicampur aktivator atau penggembur. Setelah itu diolah dalam komposter, akan menghasilkan pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Ini sampah rumah tangga ya, dipisahkan organik dan anorganik, kemudian dipisahkan lagi plastik, kertas, logam berdasarkan wujudnya ya. Kemudian sebagian dibuat kerajinan, recycle ya, kompos untuk penghijauan. Bagian dari hasil recycle tadi bisa dijual untuk kas kampung atau untuk pendapatan. Lingkungan bersih, sehat, murni, dan indah. Sudah saatnya kita mulai menjadi orang yang beradab dengan menghindari budaya nyampah. Berikut adalah tips untuk mengurangi budaya nyampah. 1. Kumpulkan sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah di sembarang tempat adalah ciri orang yang tidak beradab. 2. Pisahkan masing-masing jenis sampah, misalkan organik dan sampah non-organik atau anorganik. Selanjutnya lakukan reduce, kurangi atau reuse, gunakan kembali, dan recycle, olah kembali. Jika belanja ke mall, toko, atau supermarket, bawa tas kantong belanja sendiri. Jika tidak harus selalu menerima bungkus plastik yang diterima toko tersebut. Kebanyakan bungkus plastik hasil belanja tersebut selalu menjadi sampah. Yang ketiga, jika membeli produk, pilihlah produk yang meminimalkan bungkus. Seringkali suatu produk itu dibungkus secara berlebihan dan ini akan menjadi sampah. 4. Belilah produk yang bisa diisi ulang, karena ini akan mengurangi sampah dari botol bekas kemasannya. 5. Jika untuk bepergian ke kantor atau sekolah, hindari beli air minum dengan kemasan botol dan plastik gelas. Akan lebih baik jika Anda membeli botol permanen yang bisa dipakai berulang-ulang dan Anda tinggal mengisi ulang airnya saja tanpa perlu beli botolnya lagi. 6. Jika Anda piknik atau rekreasi ke alam, selalu bawa kantong sampah sendiri karena sering di tempat wisata tersebut tidak disediakan. Bawa pulang sampah non-organik, jangan pernah meninggalkan
di alam. 7. Ingatkan jika orang lain sering menyampah. 8. Sediakan tempat sampah dengan jumlah yang cukup di rumah dan kantor. Kemudian 9. Mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan mulai dari sekarang. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian menjadi generasi yang cinta lingkungan, generasi yang tetap melestarikan perlindungan alam sehingga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Semoga dipahamkan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di pembelajaran prakarya kelas 8 bab 4 pertemuan yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.